Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat datang di ibadah Paskah online GKI Gunung Sahari untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Warta lisan pada hari ini, bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang hendak mendapatkan informasi terkini seputar kegiatan gereja, dapat mengakses Gunsa Apps dengan tautan www.gkigunsa.com, Warta Persekutuan Digital, Instagram GKI Gunsa, serta Facebook Gunung Sahari. Atau dapat juga bertanya pada tata usaha gereja pada hari dan jam kerja. Tema kebaktian Paskah hari ini adalah Tuhan yang bangkit, Tuhan yang menyertai, dipimpin oleh Pendeta David Sudarto. Demikianlah warta lisan hari ini. Marilah kita menenangkan diri sejenak sebelum memasuki ibadah. Umat Tuhan, hari ini kita bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Tuhan yang bersedia mati adalah Tuhan yang bangkit dan menang. Dan kebangkitannya adalah harapan bagi kita. Kemenangannya adalah masa depan bagi kita. Marilah kita bersyukur bersama dalam ibadahnya yang melaluinya kita dipersekutukan dalam kemenangannya. Semua lilin telah menyala, tanda bahwa cahaya terang itu telah mengalahkan gelap. Kita dapat melanjutkan kehidupan dengan penuh keyakinan bahwa Dia yang bangkit adalah Dia yang menyertai. Marilah kita puji keagungannya. Saya mengundang saudara-saudara untuk berdiri. Kebaktian Paskah ini kita landasi dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang kasih setianya nyata dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus-Nya. Amin. Terpujilah Tuhan atas kasih setianya. Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Tuhan beserta saudara juga. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan yang menyapa kita hari ini
adalah sebagaimana yang dituliskan dalam surat 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-21, yang demikian bunyinya. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, dalam kehidupan yang kami jalani, ada banyak hal yang kami jumpai, yang melaluinya kami melihat bagaimana kuasa-Mu senantiasa melampaui apa yang tampak berat untuk kami hadapi. Sekalipun demikian, kami kerap kali meragukan-Mu dan menjalani semuanya dalam kesangsian. Tuhan, dalam hari-hari yang kami tapaki, Engkau selalu dapat memakai banyak peristiwa yang melaluinya kami diajak untuk belajar bahwa Engkau, Sang Penentu yang mengatur banyak hal di dunia ini. Sekalipun demikian, kami acap kali tidak mempercayai jalan-jalan-Mu sebagai jalan terbaik untuk kami pilih. Ketika semuanya tampak tidak sebagaimana yang kami harapkan, maka kami kerap kali meragukan apa yang terbaik yang Engkau kerjakan bagi kami. Tuhan, ampunilah kami untuk kesangsian kami. Kami juga bahkan acap kali merasa bahwa Tuhan tidak terlalu peduli terhadap kami, dan kami bahkan menuduh Tuhan membiarkan kami berjalan dalam pergumulan kami sendiri. Mampukan kami untuk menjadi peka akan kehadiran-Mu dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Dengarkanlah pengakuan dosa kami, ya Tuhan, karena kami menyatakannya dengan kesungguhan hati kami. Dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pemberi pengampunan, kami berdoa. Oh Tuhanku, Kau datang ke dunia untuk menghapus dosa umat-Mu, bagai seekor rusa yang dahaga. Oh Tuhanku, merindu hatiku. Ya Tuhan, padamu ku berikan bagimu seluruh hidupku. Ku bersedih karena tekanan dosa dan jiwaku terkungkung dalam gelap. Kini berikan damai dan sentosa, lahirkan diriku dan dosa pun lenyap. Aku berserah, ya Tuhan, padamu, ku berikan bagimu seluruh hidupku. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sekarang dengarkanlah berita anugerah yang menyapa kita
Sebagaimana firman Tuhan yang tertulis dalam Yeremia 33 ayatnya yang ke-8 yang berkata, Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap Aku, dan Aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap Aku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Junjungan yang kupilih, Yesusku penebus, yang bangkit dari mati, berkuasa seterus. Kendati banyak orang mengejek mencela, ku ikut suaranya, lembut mesra. Benar, benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar, benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Menyanyilah umatnya, memuji Tuhanmu. Nyanyikan haleluya, agungkan Rajamu. Harapan bagi orang yang mau mencarinya, sebab Yesusku hidup selamanya. Benar, benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar, benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Allah, Engkau adalah Sang sumber terang yang berkuasa mengatasi kegelapan. Kami akan membaca firman-Mu. Terangilah hati dan akal budi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar di dalam kuasa terang-Mu, hati dan akal budi kami menemukan kegembiraan dan berkat-berkat-Mu melalui Injil, kabar baik yang akan kami baca dan renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami mohonkan kepada Allah Bapa di surga. Amin.
Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri, kita akan membaca Injil Tuhan Yesus Kristus menurut penulis Injil Lukas. Lukas pasal 24 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11 dan disambung pada bagian yang berikutnya ayat 36 sampai ayatnya yang ke-40. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara-saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya! Haleluya, haleluya, haleluya. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu.
dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Abis nyanyi pujian kayak gini, hati jadi damai dan tentram ya. Makanya tiap hari kita kudu memuji Tuhan. Dan jangan lupa baca firman Tuhan juga. Betul, supaya iman kita bertumbuh, supaya kita sanggup menghadapi tantangan dan cobaan dalam hidup ini. Mimin, kopi susu 1 ya. Oke kok. Gue juga mau Min, kopi susu. Kok Ahai, bayarin nih sekalian. Ame nih gorengan nih, atuh. Ambil aja Jeki, biar dagangan Mumin laris manis dan bisa biayai anaknya sekolah di kampung. Makasih ya, Ko. Oh gitu ya. Kebeneran dah. Mun, gue mau Indomie goreng double ya. Le mineralnya 2. Teh pucuk 3 buat stok di rumah. Ame beng-beng buat ngemil kalau malam-malam gue lapar. Waduh, Bang Jeki, aji mumpung ya. Untung si Jerome nggak nurun sifatnya dari elu. Aduh Bang Jeki, wahai. Tadi saya baru lihat Pak Simon sama Ruben baru turun dari mobil. Bawa pengawal banyak banget. Aduh, sekarang lagi jalan ke sini. Wadidaw! Kira-kira ada apa ya? Paling-paling tidak jauh masalah lahan ini. Paling mau ngomongin naikin harga sewa kita lagi nih. Masa naikin sewa aja pengawalnya banyak. Waduh, pasti ada hal yang lebih serius yang bakal terjadi. Bayu, cepet panggilin Pak RT kemari. Siap Bang. Mabok. Kepala muter. Ini perut. Makan jengkol pakai nasi liwet. Cakep. Jangan nyenggol-nyenggol kalau mau selamat. Naik kuda, naik onta. Cakep. Susahan yang mana tuh naik itu Bang? Gue pikir lo mau pantun lagi. Pantun, seneng. 1 pantun, goceng. Iya. Gue kasih lo ceban, mau gak? Mau. Lo hajar tuh si Ojan. Ojan? Dihajar balik. Bau menyan lo. Ojan. Ayo. Gimana? Hei warga kampung. Warga kampung. Hei. Gue Abe. Nih. Ago. Kita bego. Lu bego. Yang bego. Ojan yang bego. Bego sombong.
Kalian semua Kalian semua pergi dari tempat ini. Dari tempat ini pergi. Hari ini. Ini hari. Enak aja lo. Sembarangan aja lo. Nggak bisa gitu dong. Ada apa nih ribut-ribut? Gue lagi enak-enak nonton Sapa Gembala. Si Bayu datang depan rumahku. Ini nih Pak RT, anak buahnya Pak Simon. Masih banyak nongkrong di seberang kali, dekat tokonya Ko Ahai. Pak Simon, Datang juga yang punya tanah, yang nilep duit Om Wijaya. Bagus datang sekalian lu berdua Bapak, ame anak. Pakai bawa-bawa centeng kakak tua gini. Burung kakak tua. Tuaan kakak. Tuaan kita dong. Udah deh. Kita bisa selesai ini dengan cara kekeluargaan. Pak Simon, tolong jelasin ke kita semua. Ada apa ini? Saudara-saudara semua, kalian dengar ya semuanya ya. Mulai saat ini, saya minta kalian pergi dari tempat ini. Dan jangan kembali lagi. Ingat, saya yang punya tanah di sini. Ya, termasuk rumah-rumah kumuh kalian. Jadi saya berhak mengusir kalian kapan saja. Angkat kaki. Kaki diangkat. Gak bener ini. Kita memang penyewa di sini, tapi kita kan juga punya hak. Betul. Hak apa? Kalian itu tidak punya surat kepemilikan resmi. Surat kalian itu cuma modal kwitansi. Jadi kalian tidak bisa menuntut apa-apa. Betul itu. Itu betul. Jadi, ada apa ini? Kita disuruh pergi dari tempat ini, Jer. Kita diusir, nak. Ben, beneran ini? Are you two dating? Kamu serius ngancam kita semua? Bapaknya tuh otaknya. Udah nipu. Nilep duitnya Pak Wijaya lagi. Tukang peras duit kita. Sekalinya ngasih utang, bunganya tinggi. Simon. Masih berani kau datang ke tempat ini. Aku sudah dengar semuanya dari tadi. Kau dengar baik-baik. Aku sudah mengajukan proses penyelidikan. Kasus penipuan yang kau lakukan padaku 15 tahun yang lalu. Kau tunggu saja waktunya. Nah, aku bisa pastikan kau akan diseret ke penjara, membusuk di penjara. Dan di sana akan terdengar ratap tangis dan gertak gigi. Buset. Itu penjara apa neraka, Om Wi? Mirip lah. Cuma nggak ada apinya aja. Lu pada tunggu aja dipanggil polisi biar busuk di penjara. Polisi. Penjara. Penjara? Polisi? Percuma minta polisi selidiki ulang. Papaku sudah cerita kalau semua itu cuma omong kosong om tukang mabok itu. Tidak ada bukti yang kuat dari dulu sampai sekarang. Itu karena semua bukti sudah dihilangkan. Mbah. Mbah, apa maksudnya? Semua bukti dihilangkan. Simon, mau kau yang jelaskan atau mulut tua ini yang membuka semuanya? Hey old man, what are you talking about? Talking. Gue tengking lo. Ruben, Abe, Ago. Siap juragan. Komandan siap. Aib masa lalu sama seperti bangkai yang busuk. Dikubur seberapa dalam pun baunya masih tercium juga. Simbah, kok Simbah tahu tentang Om Simon? Bel,
Aku selama ini sudah sabar ya Simon. Selama ini aku diam karena engkau juga yang tidak pernah mengganggu kampung sini. Tapi sekarang aku tidak bisa diam. Aku sadar bahwa membiarkan satu kejahatan sama dengan mendukung kejahatan itu sendiri. Bah, tapi Simba tidak saya usir kok. Hanya mereka yang saya minta pergi dari tempat ini. Mengusir mereka sama artinya dengan mengusir aku, Simon. Wong tuwir kayak begini mana bisa hidup sendiri? Tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Ya mungkin cuma kamu kali yang bisa hidup tuh sama kecoa tengik kayak gitu. Kecoa, buntil. Dengar ya, semua percakapan kamu, semua aksi kamu, dari awal kamu datang ke aku, minta tolong, minta perlindungan. Aku masih ingat jelas, termasuk saat kamu membakar semua bukti-bukti penting untuk persidangan. Wijaya sudah memintaku menjadi saksi di persidangan. Iya kan, Wi? Dan aku mengiyakannya. Sampai bertemu nanti di persidangan, yuk. Siap. Pak, what's going on? Ini gimana jadinya? Juragan? Ngapain lo? Kok jadi begini? Ini kok jadinya. Sudah, pulang sana. Gak ada ongkos, Koko. Kok ongkosin dong. Nih, buat kalian. Terima kasih, Koko. Ini sih bisa buat ongkos sebulan. Sebulan diongkosin Koko. Tinggalin majikan kayak begitu. Mulai sekarang cari kerja yang bener. Susah, Koko. Cari kerjaan zaman sekarang. Zaman sekarang susah dikerjain Koko. Kebetulan saya lagi butuh karyawan. Kalian berdua kerja sama gua dah. Kamsia, Koko. Kamsia, Koko. Kamsia, Koko. Sudah. Besok ketemu di toko jam 7 pagi. Siap, Koko. Bos. Es podeng. Kita belanja pakai es podeng. Bah, Jerome jadi penasaran. Ceritain dong. Jadi sebenarnya Simbah tuh kenal sama Om Simon. Sebenarnya ceritanya panjang. Cuman intinya, waktu si Simon dikejar-kejar polisi itu, dia datang ke Simba, minta perlindungan. Perlindungan? Simbah itu dulunya juga preman. Bosnya preman malahan. Ya, itu mah masa lalu. Kita cuma bisa berdoa bahwa orang itu berubah. Memang hanya oleh penyertaan Roh Kudus saja yang bisa mengubah sosok kelam seperti aku dan orang seperti Simon. Dan saya juga, Mbah. Saya juga sudah seminggu ini tidak pernah mabuk lagi. Puji Tuhan. Karena saya merasa tidak ada untungnya. Justru malah jadi menyusahkan banyak orang. Termasuk kalian semua. Maafkan saya ya. Saya juga melihat hidupnya Mbak Bejo dan Ko Ahai yang begitu baik. Dari hidup yang onar, kembali ke jalan yang benar. Wah, mantep banget dah kalian bertiga.
udah bertobat, kita warga di mari juga jadi senang. Bukan begitu saudara-saudara? Begitu. Tapi bakal balik lagi nggak ya mereka? Siapa tahu mereka datang lagi dengan ancaman lainnya. Iya ya, jangan-jangan sekarang ini mereka lagi mempersiapkan rencana berikutnya. Biarin saja. Selama kita kagak salah, kita jangan takut. Betul, Koko. Koko betul. Saya sempat panik tadi. Kita harus tinggal di mana kalau tadi jadi diusir? Gimana sekolahnya Jerome ya? Iya, tadi Bella juga udah sempat kepikiran macam-macam. Gimana sih Mbak kalau harus tinggal di jalanan? Hidup itu terus berjalan. Roda waktu tidak bisa dihentikan, tetap berputar. Loh, kita kan udah ngalamin nih masing-masing ceritanya. Dari Bella yang tetap memilih jujur di hari pertamanya bekerja walau digoda si Indah itu. Lah kok Ahai yang tetap memilih untuk berbagi walau dia sendiri lagi kesulitan. Jerome yang dibantu semua orang saat dia diancam sama anaknya si Simon itu. Dan Wijaya yang meninggalkan kebiasaan buruknya. Apapun masalah kita, tetap percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Hari-hari ke depan memang tidak akan lebih mudah. Tapi ketika kita bisa melewati semuanya itu sampai hari ini, lah itu bukti dari penyertaan Kristus. Dia yang telah mati lalu bangkit. Dia yang akan menyertai kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Injil yang kita baca hari ini dimulai dari catatan penulis Injil Lukas mengenai keadaan para murid Yesus yang sedang tidak baik-baik saja. Hati, pikiran, dan jiwa mereka sedang terguncang amat hebat. Setelah mereka menyaksikan Yesus, Mesias, Sang Guru mereka, mati di atas salib Bukit Golgota, lalu dikuburkan dalam kuburan batu. Yesus, Sang Pembawa kabar baik dengan kisah-kisah mujizatnya yang luar biasa, seperti memberi makan 5.000 orang lebih hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, menyembuhkan aneka macam sakit penyakit, mengusir roh jahat, membuat orang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, bahkan yang mati dibangkitkan. Yesus juga sanggup meredakan badai, berjalan di atas air. Namun semuanya itu seperti telah berakhir. Tutup buku, tamat, berakhir di kuburan. Bukankah banyak orang di dunia ini mengatakan, ketika kematian tiba, semua tinggal nama, dan semua kisah hanya menjadi kenangan, menjadi masa lalu. Sebab ketika kematian tiba, semuanya berakhir. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, murid-murid yang terguncang itu tak kuasa untuk mengatasi guncangan dahsyat, mengusir kesuraman yang menyelimuti hati, menyelimuti pikiran dan jiwa mereka. Karena itu Lukas menulis, sebagian dari mereka ada yang pergi ke kubur, termangu-mangu, ketakutan, kepalanya tertunduk. Sebagian ada yang pergi meninggalkan Yerusalem, pergi ke Emmaus. Dan dalam perjalanan itu mereka seperti orang-orang yang putus asa, kelihatan kehilangan harapan, dan kelihatan seperti orang linglung, sampai sulit sekali mengenali orang lain yang bersama dengan dia, meskipun yang menyertainya itu adalah sang gurunya sendiri. Sebagian lagi orang-orang yang terguncang ini hanya duduk-duduk berkumpul di satu tempat dalam kebingungan, tidak tahu harus bagaimana, tidak tahu harus berbuat apa. Kematian Yesus, Mesias, Sang Guru mereka itu membuat mereka menjadi orang-orang yang kehilangan yang teramat besar. Kabar baiknya, Injil Allah menceritakan atau memberitakan bahwa ternyata Yesus tidak berakhir di dalam kuburan. Yesus tidak berakhir dengan kematian. Memang benar Yesus telah mati dan dikuburkan. Namun Yesus tidak berakhir di dalam kubur. Kisahnya masih berlanjut dengan kebangkitan. Ia meninggalkan kubur,
Kematian tak sanggup menghentikannya. Kubur batu pun tak sanggup menahannya. Seperti yang dikatakan oleh 2 orang utusan surga yang berkata sebagaimana dalam catatan Lukas pasal 24 ayat 6. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Pertanyaannya adalah, bagaimana itu terjadi? Jawabnya, entah bagaimana. Kebangkitannya tidak memerlukan penjelasan, apalagi teori-teori. Tuhan yang bangkit itu kemudian adalah Tuhan yang menyertai murid-muridnya dalam perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus. Bagaimana itu terjadi? Sekali lagi jawabannya adalah entah bagaimana. Tetapi itulah yang terjadi. Tuhan Yesus yang bangkit itu pula yang dalam Injil kita baca tiba-tiba hadir di tengah-tengah mereka yang sedang berkumpul di sebuah ruangan. Bagaimana itu terjadi? Jawabnya lagi-lagi entah bagaimana. Tapi itulah yang terjadi. Kabar baik Injil Allah di hari Paskah ini hendak memberikan kepastian penting bagi saya dan saudara-saudara. Bagi orang percaya di seluruh dunia ini bahwa Yesus adalah Tuhan yang bangkit, Tuhan yang meneruskan karya, Tuhan yang membuat sejarah, hadir dan menyertai setiap muridnya di dalam ruang tertutup atau terbuka, dikenali atau ia tidak dikenali, ia hadir dan menyertai, disadari atau tidak disadari, ia hadir dan menyertai, dimengerti atau tidak dimengerti, ia tetap hadir dan menyertai. Bagi Yesus Allah yang bangkit itu tidak ada yang mustahil. Tak ada yang tak mampu ia kerjakan. Tuhan yang bangkit itu adalah Tuhan yang berkuasa atas ruang dan waktu. Ruang dan waktu tunduk di bawah kekuasaan Yesus Tuhan yang bangkit itu, sehingga ruang dan waktu tidak sanggup membatasi dirinya. Tuhan yang bangkit itu adalah Tuhan yang terlalu ajaib. Entah bagaimana, Tuhan yang bangkit itu adalah Tuhan yang sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Dan itu disaksikan dengan jelas melalui pengalaman Paulus yang dicatat dalam Efesus pasal 3 ayatnya yang ke-20. Entah bagaimana, ia selalu dan pasti menemukan cara dan jalan untuk turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan inilah pesan penting dari drama Paskah yang kita saksikan tadi. Hidup seperti kata Mbah Bejo, bahwa roda kehidupan akan terus berputar. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti atau di depan. Bisa jadi hidup akan diisi oleh persoalan-persoalan yang tidak lebih mudah. Namun, Tuhan yang bangkit di hari Paskah adalah Tuhan yang
pasti akan selalu hadir menyertai tanpa henti. Karena itu, meski persoalan terasa begitu berat, meski persoalan terasa begitu rumit, meskipun situasi terasa begitu membingungkan, jangan terlalu khawatir. Mengapa? Karena entah bagaimana, Tuhan yang bangkit itu pasti akan punya cara untuk menerangi gelapnya dunia kita. Entah bagaimana, Tuhan yang bangkit itu juga pasti akan menemukan jalan mengatasi rumitnya persoalan. Entah bagaimana, Tuhan yang bangkit itu pasti sanggup mengatasi segala hambatan agar Ia datang, memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Tuhan yang bangkit, Tuhan yang menyertai, adalah Tuhan yang terlalu ajaib. Selamat Paskah. Tuhan menyertai dan memberkati kita semuanya. Amin. Kristus mati, darahnya tertumpah di Kalvari. Ya bagimu Kristus mati, derita sengsara ditanggungnya, dibayarnya hutang manusia oleh darah kudus, dosa telah ditebus. Ya bagimu Kristus mati, ya bagi saudara kasih-Nya, ya bagimu Kristus mati, darahnya tertumpah di Kalvari. Ya bagimu Kristus mati, derita sengsara ditanggung.
menebus yang aku, Sang Raja damai, Dia Alfa dan Omega, Dia Yesus. Siapa bagimu kasihnya? Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Allah, Engkaulah yang mengutus Putramu, Yesus Kristus, untuk mati menebus dosa dan menyelamatkan hidup kami. Engkau yang menganugerahkan Yesus, Tuhan yang bangkit, berkuasa mengalahkan kematian bagi kami. Engkau adalah Allah yang terlalu ajaib. Dan saat ini kami berdoa kepadamu. Kami berdoa memohon pertolongan-Mu bagi mereka yang sakit. Bahkan ada yang sudah sedemikian lama menanggung sakit penyakit, menantikan kesembuhan dan pemulihan. Tolonglah mereka, entah bagaimana caranya, kuasa-Mu kami yakini turut bekerja mendatangkan berkat dan kesembuhan. Kami berdoa untuk mereka yang sedang menghadapi pergumulan-pergumulan, bahkan ada yang terasa begitu sulit, rumit, dan membingungkan. Tolonglah mereka, entah bagaimana caranya, karena Engkau adalah Allah yang ajaib. Tidak ada yang mustahil bagimu. Kami memohon pertolongan-Mu, ya Allah. Kami mempercayakan mereka kepadamu. Dan kiranya dalam penyertaan dan kuasa pertolongan-Mu, mereka semua beroleh kekuatan untuk bertahan, untuk berpengharapan, dan tetap melakukan kehendak-Mu di tengah sakit atau menghadapi persoalan sulit. Kiranya dipermuliakanlah nama-Mu melalui kehidupan. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan, berkati mereka dengan hikmat, kearifan yang datang dari Tuhan, supaya dalam hikmat dan kearifan itu mereka mengelola kekuasaan, mengelola uang, dan mengelola setiap persoalan, sehingga setiap keputusan, kebijakan, peraturan, dan pelaksanaan-pelaksanaannya akan mendatangkan keadilan sosial dan damai sejahtera bagi seluruh bangsa. Kami berdoa untuk gereja-Mu dalam
pasang surutnya kehidupan di tengah dunia yang tengah berjuang untuk pulih dari pandemi yang melelahkan. Tuhan, tolonglah agar sebagai persekutuan gerejamu tetap utuh berderap bersama-sama untuk tetap rajin bersaksi dan melayani. Dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan yang bangkit, kiranya gerejamu terus hidup dan berbuah lebat. Sertailah kami memasuki pekan yang baru, hari yang baru esok, dengan penyertaan yang tak pernah alpa, dengan pertolongan yang selalu tepat waktu. Dengarkanlah doa kami, ya Bapa, sebab kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan menuliskan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sudah ditebus olehnya, kini layanilah mukalismu, maju terus dan kibarkan panjinya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyata. Dan layanilah dengan setia, jangan dosa sampai menghalangmu. Junjunglah terus kebenaran-Nya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah.
Tuhan, terima kasih kalau kami diberikan kesempatan untuk menyatakan syukur kami. Ada begitu banyak kasih karunia Tuhan yang telah kami terima dan nikmati dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, biarlah kami boleh dengan sungguh mengantarkan persembahan terbaik kami bagi-Mu ya Tuhan. Karena Engkau sendiri telah memberikan semua yang baik bagi kami dan keluarga kami. Ampunilah kami jika hal itu kurang sepenuhnya dapat kami lakukan, tetapi dalam kerinduan kami, biarlah kami dimampukannya, sehingga setiap kami memberikan persembahan kami, maka kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Amin. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yesus Kristus, Juru Selamatku, Kau Rajaku, Kau Tuhanku, Kau telah bangkit, hidup selamanya, dan memerintah atas bumi sebagai Raja. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Dia yang menyerahkan dirinya dan membiarkan kematian menjemputnya adalah Dia yang penuh dengan kasih karunia dan anugerah. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang lanjutkanlah kehidupan yang Tuhan percayakan. Maknailah setiap kesempatan yang Tuhan hadirkan dan yakinlah bahwa Dia senantiasa menyertai kita. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa memampukan kita untuk terus melangkah. Yesus Kristus, Tuhan yang penuh kasih menyertai kita dalam tiap keadaan. Dan Roh Kudus Sang Penghibur memberikan ketenangan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.
Bulan Kepedulian 2022. Kita mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan bagi gerejanya, sehingga di masa-masa sulit, gerejanya dimampukan untuk menghadirkan bela rasa Kristus bagi masyarakat di sekitar. 4 gereja yang menyelenggarakan Bulan Kepedulian yaitu Gereja Sidang Jemaat Kristus, Gereja Kristen Indonesia Jalan Gunung Sahari 4, Gereja Bethel Indonesia Elion, dan Gereja Kristen Indonesia Jalan Bungur. Pemeliharaan Tuhan atas gerejanya adalah cerminan pemeliharaan Tuhan atas anggota jemaatnya dan para simpatisan, sehingga mereka dimampukan untuk menyatakan syukur dalam berbagai keadaan. Tanggal 23 April 2022 pukul 8 sampai pukul 11, keempat gereja yang tergabung dalam panitia Bulan Kepedulian hendak menyalurkan wujud kasih Tuhan bagi masyarakat di 9 RT dari 2 RW di sekitar gereja dan juga karyawan dari 4 gereja dalam bentuk 432 paket sembako, 215 paket alat sekolah, 450 paket vitamin. Agar menghindarkan terjadinya kerumunan, pembagian wujud kasih Tuhan akan diserahkan kepada perwakilan dari setiap RT bertempat di Gereja Sidang Jemaat Kristus. Dana yang terkumpul dari 4 gereja berjumlah 85 juta rupiah. Dan kami juga mendapatkan persembahan dari NN berupa 129 alat tulis krayon, 450 pak gula pasir masing-masing 2 kg. Mari kita doakan pelayanan Bulan Kepedulian 2022 agar apa yang diperlukan dicukupkan seturut kemurahan Allah. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius 5 ayat 16. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita semua. We satisfy your soul.